Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizkiawan dari Angkatan 2019. Kepada beliau kami persilakan. Oh ini Ya, bukan. واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Rizkiawan. Semoga kita sebagai pendengarnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudara Abdul Rahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mempersingkat waktu, kami dari panitia berupaya memaksimalkan keberlangsungan acara reuni atau silaturahim Ikatan Keluarga Alumni Ma'had Al-Quran wal Hadis dengan berjalan dengan lancar. Namun banyak berbagai kekurangan dan yang harus diperbaiki ke depannya. Inilah salah satu tugas ke depannya bagi kita semua sebagai alumni, bagaimana kita ketika membuat sebuah acara reuni maka perlu adanya kekompakan. Maka tidak panjang lebar dari saya bersampaikan sebagai ketua pelaksana menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin, kepada alumni dari angkatan yang terdahulu sampai angkatan yang kemarin yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk berkumpul di Ma'had ini. Karena berbagai macam statement di luar, para alumni mengatakan bahwa kita tidak bisa seenaknya masuk ke Maklis. Kita masuk ke Maklis itu kadang dibatasi, tidak bisa harus ada izin dan sebagainya. Namun hari ini kami dari panitia berusaha mewujudkan cita-cita antum semua, mewujudkan cita-cita bahwa semua alumni bisa untuk masuk ke pesantren Al-Quran wal Hadis, namun dengan berbagai tujuan dan kebutuhan. Maka kami menyelenggarakan reuni ini dalam rangka menyatukan ukhuwah kita, yang mana mungkin di antara kita belum ada yang kenal, belum saling mengenal, namun semoga rangkaian reuni ini dapat menyatukan kita dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, yang mana sebagaimana dibacakan bahwa seorang mukmin itu umat bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sungguhnya manusia itu adalah bersaudara. Seorang mukmin itu adalah bersaudara, baik dari beda suku ras, budaya maupun karakter, namun tetap dalam bingkai agama mereka satu sama, yaitu dalam ukhuwah Islamiyah. Maka kami dari panitia menyampaikan beribu-ribu terima kasih, jazakumullah khairan jaza atas partisipasinya dalam menyukseskan acara reuni Ikatan Alumni Keluarga Maklis, Ikatan Keluarga Alumni Maklis, dan semoga acara kita berjalan dengan lancar sampai akhirnya, sampai selesai, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai seorang hamba yang bertakwa. Karena sesungguhnya barang siapa yang menjalin silaturahim antar sesama umat, maka salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak panjang lebar sambutan dari saya sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan jaza atas partisipasi yang telah rela mengorbankan waktu, pikiran, dan kesempatannya untuk bisa hadir dari sini. Dan saya pribadi sebagai ketua pelaksana menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada para panitia yang dengan kesibukannya mereka mampu mewakili setiap rangkaian acara yang berlangsungnya acara. Jujur saja acara ini dikatakan mendadak tidak mendadak, namun kami dari panitia banyak beberapa kendala. Salah satunya panitia yang begitu jauh aksesnya, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, dan itu semua kami laksanakan demi keberlangsungan reuni ini, sehingga bisa dicatat kami melakukan kumpul panitia kurang lebih 3 kali. Itu pun sangat terbatas orang-orangnya. Maka dari itu kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari acara reuni ini, karena kurang begitu maksimalnya dari kami panitia. Sekali lagi jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ikatan Keluarga Mahat Al-Quran wal Hadis. Selanjutnya itu sambutan dari pembina Ikatan Keluarga Al-Muqaddis kepada Bapak Agus Budianto SPP MSc. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang utama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat Islam, sehingga saat ini bersyukur kita bisa bertemu di Mahat Al-Quran wal Hadis dalam rangka silaturahim pada tanggal 21 Agustus 2022 atau reuni, saya bilang reuni akbar ya. Semoga nanti reuni akbar ya, sehingga kemarin memang kami sarankan silaturahim dulu baru kita mengadakan reuni akbar ya. Berikutnya salam dan salawat sekalian semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in, semoga sampai pada kita semua insyaallah dan kita bisa menjalankan segala amal ibadah. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih dari kepada panitia, ketua panitia, Fakih Abdul Rahman. Terima kasih, semangat sekali kita ini. Semoga dengan semangat ini lebih semangat nanti dalam ke depannya, insyaallah. Pimpinan besar belum hadir ya? Sudah belum. Baik, jadi saya langsung mengucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Abdul Alhamdulillah, luar biasa guru saya semua di saat ini ya. Saya sangat bersyukur sekali ya. Yang lalu dia berlalu tapi hampir semua sama semua. Dan saya memang sering biasanya banyak teman-teman yang saya ganggu ya, karena saya selalu belajar. Mungkin sedikit cerita ya, boleh kan? Boleh. Karena cuma sedikit ini, kalau banyak saya grogi ya. Mohon maaf ini saya nggak terlalu formal ini ya. Seperti dulu lah, kalau ngajar seperti itu saya nggak ada bedanya. Beda kalau peserta semua salah, berbeda begini. Tapi saya seperti itu, karena biasa saya memberikan narasumber itu kepada teman-teman lain kalau sama Ustaz dulu. Jadi anggap saja kita diskusi saja ya. Alhamdulillah bersyukur. Mungkin seperti saya cerita ya, ketika saya datang ke Bogor ya. Ke Bogor itu pada tahun 1993. Ketika itu saya kuliah di IPB tingkat 1. Pada saat SMA ya, pada saat SMA itu ketika ada sesuatu ilmu apalagi yang kaitannya dengan musola, itu saya kejar. Mana ya, kok kesana ada, saya kejar. Tapi ternyata nggak ketemu. Ya, pada saat tingkat 1 mungkin kalau ada yang kenal ya, saya istilahnya kalau dulu santri kalong gitu ya, di tingkat 1 itu ada di beberapa fakultas pada pesantren Nurul Ibadah ya. Mungkin kalau ada yang kenal di sana, ya pagi ikut pada subuh almarhum ya yang jadi dahan gitu ya, pada subuh ikut sorokan ya.
ada ini ya, jangan ya, kita jangan ikut saja. Tapi nggak ngerti sebenarnya, dibacakan nggak ngerti ya. Alhamdulillah pokoknya kita doakannya saja ya. Begitu tingkat 2 pindah, akhirnya yang biasa. Pada tingkat 1 waktu itu saya sudah kenal pimpinan pesantren dan Pak yang bersama kita semua. Kadang ikut di pengajian di Al Azhar, mungkin kalau kenal ya di Ahmad Yani, sekali ke sana. Itu aja. Beliau masih terkenal pada saat ketemu pertama. Beliau nggak kenal tapi saya kenal. Gitu. Kemudian tingkat 2 saya kadang ngaji di ini Al-Ghazali, sama ngaji saja, pokoknya ada kitab judul baca, habis itu senang gitu, sampai rumah baca lagi sedikit dari ibu dan sebagainya, nggak tahu ya sama saja gitu. Alhamdulillah waktu itu terus tingkat 3 sudah di Darul Marga ya, ada namanya pesantren Darul Tafsir, sampai saat ini masih ada ya. Dulu namanya Mama Istiqomah itu, dulu termasuk yang karismatik, mungkin belum ada waktu teman-teman ya, karena waktu kampus saya sudah 25, sudah pas ya ngaji, pokoknya ngerti pengen ngaji. Alhamdulillah pada saat mungkin sekitar 96 gitu ya, ada Ustaz Abbas pindah ke sini, ke Situ Gede, karena di Al-Azhar di sana kan mahasiswa sudah pada pindah ke kampus Darul Marga, sehingga kita cari, mungkin di sini ada ketemu. Saya sebenarnya termasuk angkatan pertama, tapi masuknya terakhir. Dia angkatan pertama sekitar 9 orang kemarin. Nah, saya terakhir paling muda gitu ya. Saya masih kuliah, yang lain masih skripsi, sudah tinggal tulis, sehingga saya harus kuliah. Nah, jangan dibayangkan dari sini ke IPB seperti ini kondisinya, jauh sekali ya. Jalannya juga sudah termasuk jelek, kemudian jalan itu tidak ada, bulan itu belum ada, yang ada di daerah yang Sindang Barat sana ya. Nah, kalau udah pulang, ini dulu pernah saya cerita ya, kalau pulang sudah nggak ada angkot. Dulu kalau nggak salah angkotnya SPJ, udah bingung turunnya di Tangkumas sana. Ada yang masih kenal Tangkumas ya? Nah, mau pulang lewat mana coba? Mana malam-malam ya, mau pulang ke SMP 14 ya. Nah, 14 jauh, lewat hutan. Ya, banyak di bawah hutan. Mereka saja mau pulang kemana kan? Jalan gitu kan. Potong di dalamnya gak diganggu. Begitu di keluar hutan agak asik baru lari. Kok gak punya hutan gitu ya waktu itu. Masya Allah. Jadi sekarang mungkin sangat berbeda ya dengan kondisi saat ini. Jadi mungkin kalau belum pernah lihat ya, mungkin bayangkannya susah ya. Itu luar biasa pada saat itu. Sehingga pada saat angkatan pertama mahasiswa belum ada aliyah waktu itu, karena aliyah ini dibuka pada saat ada penumpukan kampus UPD dengan akses ke sini ditutup, nggak ada angkot. Awalnya ada, sehingga gedung kan ada yang tadi diceritakan di sana, sebenarnya gedung-gedung yang disampaikan tadi kan sudah bisa bercerita ya. Nah, pada saat tahun sekitar 96, 95, 96 itu atau 97 juga saya. Jadi kan pada saat ya. Nah, kebetulan saat itu sampai saat ini tinggal saya yang membantu sekarang, karena yang lain setelahnya. Ya, termasuk saya, Pak Cahaya sekarang bisa dipimpin. Nah, setelah itu Pak Yahya berikutnya, kemudian Pak Mulyadi, kemudian Pak Kantor. Alhamdulillah sampai sekarang serbeda ya, sekarang sudah melanjutkan. Dan pada saat itu kita hanya begitu saja, ini sekolah milik kita bersama ya. Nanti siapapun kalau yang bisa meneruskan, alhamdulillah. Karena memang kalau saya sendiri bingung waktu itu, pada saat kita masih kuliah suruh ngajar gitu kan, diminta untuk ngajar, jadi bingung karena dasar-dasar guru nggak ada gitu ya. Kalau ngajar privat dia bisa, memang guru ngajar di Jakarta macam-macam ya, tapi ketika sekarang
tentunya oleh guru kita semua. Jadi bersyukur sampai saat ini sekolah kita ini bertahap ya, dan yang tidak berubah sampai saat ini sebenarnya masjid belum ada perubahan. Mohon doanya saja sehingga nanti ada perubahan segera gitu ya, dan doa bersama. Karena kalau gedung-gedung ini sudah hampir semua berubah, nah nanti di bagian sisi sebelah kanan ini nanti kan dibikin jalan nanti. Insya Allah ini bertahan. Semoga terlaksana. Nah ini kelihatannya mungkin kalau sudah selesai ini segera naik di masjid, karena sepertinya sudah nggak ternampung ya Ustaz ya. Yang sedikit saya ceritakan. Nah kemudian mohon maaf ini saya coba sampaikan ke tim ikatan alumni kenapa kemarin sedikit saya coba rubah gitu ya, karena saya baru ketemu Ustaz Badar dengan Pak Ketua Panitia. Kalau reuni akbar kebayang saya bikin panggung gitu ya, panggung depan alumni banyak akhirnya. Nah akhirnya kemarin memang alhamdulillah ya kita terusnya silaturahim dulu. Nah ini awal mula bagaimana nanti kalau nggak salah kan ada pergantian pengurus ya. Nah hari ini nanti ada pergantian pengurus. Sebenarnya pergantian pengurusnya punya hanya ini saja, siapa yang bisa aktif dan sebagainya. Karena ini memang alumni kita luar biasa ya, dimanapun ada. Alhamdulillah juga ketika saya ke daerah teman-teman ketemu di Sulawesi Selatan ada, Sulawesi Tenggara ada gitu ya. Apalagi NTT, NTT begitu saya ke sana mereka sudah siap-siap ngumpul bareng di sana. Jadi cuma waktunya kadang saya terlalu singkat begitu. Nah ini sudah luar biasa, sehingga nanti tentunya untuk ikatan alumni ini sebagai salah satu sarana mengaktifkan namanya membangun persaudaraan. Ya, tentunya sekarang zamannya sudah agak sudah sangat berbeda sekali ya. Jadi tidak hanya dengan kata-kata saja berbicara, lebih banyak kata-kata itu justru dari jari-jari kita. Sehingga saya berpesan ya, grup ini sudah dipantau semua, intel sudah kelacak semua dimanapun ya. Sehingga saya berharap yang sampai di dalam satu wadah ikatan alumni ini ada sesuatu yang bermasalah gitu ya. Tujuan kami di sekolah ini benar-benar memang mendidik anak-anak kita semua ya, untuk beribadah, kemudian belajar agama, kemudian umum juga. Jadi kita tidak khususkan salah satu bidang tapi keseluruhan. Nah tentunya setelah kita lihat pun di lapangan seperti itu. Kalau misalkan kita di lapangan ya, artinya di daerah-daerah saat ini kan ada yang jadi polisi, ada yang jadi pedagang, ada yang guru, di kecamatan itu lebih mewarnai. Tapi kalau semua nanti sebagai ustaz di pesantren semua begitu, jadi peran kita lebih sedikit gitu ya. Nah, sehingga saya berharap ya, alhamdulillah ini yang sudah kita bersama bertahap sama-sama. Berarti kemarin ada juga yang ada pengusaha ikan gitu ya. Nah, itu yang tentunya menjadi nanti menjadi semangat adik-adik kelas kita. Dan alhamdulillah saat ini saya dapat laporan juga alumni-alumni yang kira-kira mendapatkan informasi atau bisa memberikan informasi ke adik-adik kelas sampaikan. Gak masalah. Jadi nanti sampaikan di sini kita kan ada Ustaz Badar, punya Ustaz Indra, ya, Ustaz Indra, Ustaz Badar itu tidak terlepas tapi dan siapa lagi? Kalau Oman sebenarnya panggilannya apa ya? Oman gitu ya? Iya. Mana Abdurrahman? Enggak ada. Iya. Ya, jadi nanti tentunya Ustaz Badar, Ustaz Desta, Ustaz Juma yang di sini semua itu tidak terlepas dari pesantren. Sehingga informasi ini yang kita ada di luar, ada informasi apapun yang ada di pesantren, kita tahu dari ustaz-ustaz yang di sini, ya. Dan sampai nanti kalau saya nanya ini, saya nggak tahu gitu ya, jangan sampai. Jadi usahakan informasi semua tahu. Karena orang awam gimana mencari informasi kalau orang dalam nggak tahu gitu ya. Jadi jangan ini ya, informasi ini tidak tahu. Ya. Ini tolong betul-betul dijaga. Karena nggak apa-apa, waktunya agak lama nih.
Ya tentunya kami berharap dengan kegiatan hari ini, insya Allah yang sampai dengan pertemuan teman-teman di sini justru mendengarkan persoalan kita ya. Nah, tolong jangan sampai ini datang sudah ngobrol ya. Teman-teman harus kenal nanti datang berapa gitu ya. Kalau saya nggak kenal semua, tapi insya Allah kalau kesini ya ditemukan ya bagus gitu. Kenapa? Kalau saya nggak kenal, paling kenal beberapa karena saya kan terakhir dari jadi kepala sekolah itu 2011. Nah pada posisi 2009, 10, 11 itu saya nggak kenal banget karena waktu itu saya masih sekolah di UGM kan, sehingga saya pulangnya kalau misalkan ada ujian nasional dan sebagainya itu mohon dimaklumi. Tapi kalau yang sebelumnya saya kenal. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya di jalan begitu ya kalau nggak ini ya, di samanya saya. Kalau saya misalkan di YouTube saya ada ya. Kalau misalkan mau nyari Agus Budianto itu ada ya. Cuman bicaranya bukan agama. Biasanya paling aja gula cair singkong itu pasti ada. Nah itu banyak sekali ya. Saya saudara saya banyak itu se-Indonesia macam-macam dari semua negara. Baik, demikian saja. Mohon maaf kalau memang pembicaraannya ke mana-mana, tapi tentunya secara pribadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian ada kesalahan yang akan saya sampaikan, dan tentunya saya juga mohon maaf ketika selama ini dalam pergaulan tidak berkenan di WA maupun yang lainnya, atau mungkin pada saat saya ngajar dulu. Dan tentunya ini bukan karena kesengajaan, semua karena kesalahan saya, dan semoga Allah membantu saya semua. Dan saya terakhir mengucapkan terima kasih dari pembahasan kepada panitia. Jadi sampaikan bahwa kita sudah bersama tim sudah berusaha maksimal gitu ya. Ini tidak ada salahnya, memang waktunya singkat sehingga ada kekurangan pun ini bersama-sama. Kalau ada kurang ini itu ya harusnya kita kenapa ya saya nggak bisa menjadi seperti ini. Tentunya ini nanti awal dari perjalanan Ikram ini, walaupun sudah lama, ini ada kepengurusan baru, mari kita dukung bersama-sama apa yang bisa kita berikan tentunya untuk pesantren yang kita cintai ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah sejarah Makis dan yang diceritakan oleh Bapak Agus Budianto sebagai kepala sekolah pertama Madrasah Aliyah Al-Ikram. Dan teman-teman dan Ustazah Asatizah, jangan takut untuk keluar dari Pulau Jawa, karena di mana-mana alumni ada yang telah disampaikan oleh Bapak Agus tadi. Di Sulawesi ada, di Flores ada, dan di mana-mana alumni Makis itu ada. Jadi jangan takut untuk jalan-jalan ke luar kota. Itulah sejarah Makis. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Budianto STP MSc. Selanjutnya sambutan dari penasehat Ikatan Keluarga Alumni Makis, Ustaz Sudisna Mulyadi SPI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati, juga saya banggakan dan saya cintai kita semuanya, Ustaz atas Allah yang masih di depan beliau. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dan juga selalu diberikan keberkahan di semua kehidupan di lingkungan. Dan telah banyak sekali mendidik kita
semuanya. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Abu Subianto, beliau adalah guru saya, panutan saya, motivator saya, ya, karena dulu sempat mengabdi dan satu ruangan sama beliau. Pelajaran itu yang bisa ambil dari sosok Bapak Agus Subianto. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bapak Agus selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan keberkahan baik di kehidupannya, di pekerjaannya, dan juga ilmu. Juga mudah-mudahan keturunan-keturunan beliau selalu berada dalam terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati seluruh jajaran keluarga besar Ma'had Maqdis, ya, pesantren Al-Quran Al-Hadis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Semoga untuk semua diberikan kemudahan dan keberkahan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan jajaran panitia, ya, yang sudah berlelah-lelah, sudah memikirkan acara ini jauh hari, sehingga alhamdulillah pada hari ini acara dapat terlaksana dengan baik insyaallah. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh alumni Ma'had Maqdis, ya, Al-Quran Al-Hadis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang kurang lebih sudah ada berapa angkatan? 20, ya, 22 angkatan insyaallah. Baik, pada hari ini selalu harus kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menghadiri acara yang insyaallah Allah berkahi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan juga diberikan kerinduan untuk selalu menantikan acara-acara seperti ini di tahun-tahun ini. Juga salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ahli dan para tabi'in, seluruh pengikutnya sampai yang diselamat insyaallah taala. Sebelum anda berbicara, anda akan memperkenalkan diri dulu, kan? Silakan tak kenal maka ta'aruf, kenal maka ta'aruf. Saya sebutkan tadi nama saya Ismail Mulyadi, ada itu angkatan ke-4, ya, ke-4. Dan tadi anda lihat kayaknya anak paling tua di sini Pak Agus, ya. Yang lainnya masih angkatan baru, karena kita ke-4 dan angkatan ketiga terbanyak. Angkatan pertama itu sedikit, angkatan ketiga terbanyak yang mogok masuk. Angkatan pertama Ustaz Hadi dan kawan-kawannya, dan juga Ustaz Tafizi dan kawan-kawannya, yang ketiga di sini kebetulan tadi disampaikan anak diberikan amanah untuk menjadi Dewan Penasehat Ikram, ya. Namun sebelum itu ada yang flashback, ya, mengenai Ikram ini kapan dibentuk. Yang kemarin sudah di-share di grup. Jadi Ikram ini dibentuk tahun 2015. Berarti sudah berapa tahun baru dibentuk Ikatan Alumni? Karena 2004 ke 2015 berapa tahun? Ya, lama pokoknya, lama sekali. Apalagi dari tahun Ustaz Tafizi, Ustaz Hadi dari tahun 2002-2003 ke 2015 itu lama sekali baru terbentuk. Namun alhamdulillah berkat beberapa orang yang memikirkan, beberapa orang yang betul-betul sangat menginginkan adanya ikatan ini, maka 2015 itu dibentuk yang sangat jauh sekali dari sini, yaitu di Kampung Cibalu, yang sudah di-share oleh guru. Jadi Ikram ini dibentuk tahun 2015 di Cibalu tempatnya, karena pada saat itu yang harusnya datang itu puluhan orang, 10 orang pun tidak nyampe. Jadi sehingga untuk memilih pengurus itu 4L. Tahu 4L? Dua lagi.
Jadi ente-ente yang itu, karena memang orangnya sangat sedikit. Tapi Masya Allah, kami sangat mengapresiasi angkatan yang baru ini. Kalau saya kan angkatan lama, biasanya kan yang tua itu menunggu yang baru-baru itu nggak gerak-gerak. Tapi alhamdulillah setelah 2015 terbentuklah itu, dan alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Nah, kita perlu pahami dulu. Ini kan ikatan keluarga alumni. Beda dengan komunitas. Kalau ikatan itu kan mengikat. Jadi tidak bisa ikram ini dimasuki oleh orang yang bukan alumni Maknis. Makanya disebut ikatan. Jadi untuk orang yang memang merasa alumni Maknis, maka kita satu hati, satu suara bahwa kita alumni Maknis yang harus memajukan Maknis. Ya? Jadi jangan misalkan ikatan kok ini bercerai-berai, alumni yang ada di mana. Tidak ada mana untuk kita bisa silaturahim, bisa melihat perkembangan Maknis, dan juga mungkin bisa untuk sedikit menyisikan harta kita untuk bisa melimpah di Maknis. Nah, maka ini harus dipahami oleh semua kawan-kawan. Kita ini satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan dari Ma'had Al-Quran wal Hadis. Maka setiap ada kesempatan kita harus bisa memikirkan, harus bisa membantu, mensupport Maknis dengan apa yang kita mau. Kalau tidak ada ikatan, kalau tidak ada ikram ini, ya bentuknya personal. Dan personal itu untuk masuk ke Maknis ini rasa malunya lebih besar daripada keberanian. Itu yang kami rasakan sebenarnya. Setelah lulus itu kan orang biasanya mau kembali lagi ke tempat mereka belajar. Kadang-kadang kalau di Maknis ini mereka malu untuk datang ke sini. Ya, padahal tidak demikian yang ada di lapangan di sini. Maknis ini sangat welcome dalam masalah kepada siapa yang mau datang. Nah, dengan menjawab seperti itu, maka saudara dan kawan-kawan membentuklah ikatan alumni ini sebagai wadah kita untuk sama-sama bersilaturahmi, bersinergi untuk membantu Ma'had tercipta. Itu tujuan utama. Ya. Nah, maka dari 2015 itu, ketika awal-awal dibentuk, Masya Allah kegiatannya sangat signifikan, sangat bagus sekali. Dulu kegiatannya 1 bulan atau 1 pekan gitu, 1 bulan sekali kita mensupport beras kepada Maknis. Itu luar biasa kegiatan. Kami dari penasehat dari Dewan Syuro, saudara beliaunya dari Dewan Syuro ikram ini sangat mengapresiasi sekali. Ya, tetapi kegiatan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja. Setelah itu ikram tenggelam. Saya tidak tahu lagi apa itu. Ya, tenggelam. Saya katakan begitu Pak, harus tenggelam kemana? Apakah tersebut tsunami? Apa? Gak ada lagi ikram ada di notifikasi handphone anak, tidak ada lagi. Ya, nah makanya ketika ada reuni lagi tahun 2022 yang diperkuasai oleh kawan-kawan yang ada di kelas ini, kami sangat mengapresiasi sekali, sangat bunga bahagia yang sangat mentok dalam bahasa itu bunga. Jadi kami para ulama ini yang tua-tua ini menantikan acara-acara seperti ini. Oke lah, nggak masalah sekarang baru beberapa orang, tapi ini jadikan titik awal untuk nanti acara-acara berikut yang lebih besar lagi ke depan insya Allah. Jadi kita jadikan reuni nanti parkiran Maknis tidak cukup. Ya, orang masih banyak space. Nanti reuni-reuni akan datang. Kita berbicara depan Pak Agus. Insya Allah ke depan Pak Agus parkiran ini tidak akan cukup untuk menampung alumni yang akan datang ke sini. Ya, insya Allah ke depan kami sangat optimis. Ya sekarang saja dengan persiapan yang sangat sedikit, Masya Allah luar biasa banyak yang hadir. Ya banyak yang hadir. Dan mudah-mudahan ketika nanti
alumni akan terus berdatangan, sehingga kami dari alumni ini mampu mensupport, membantu semua kegiatan-kegiatan aktif walaupun dengan apa yang kami mampu. Insya Allah. Agenda berikutnya ya dari sudah disampaikan tadi oleh Pak Agus bahwa insya Allah hari ini juga kita akan mengadakan pemilihan pengurus, pergantian pengurus yang baru. Karena dari tahun 2015 sampai sekarang berapa tahun? Kebetulan saya jurusan IPS 7 tahun Agus ya. Sudah lama sekali. Tidak ada pergantian. Padahal ikatan alumni itu 2 tahun, ya maksimal 2 tahun supaya yang lain itu merasakan menjadi pengurus yang bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di alumni untuk kita sama-sama mensupport kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi sudah 7 tahun, harusnya sudah 2 kali pergantian pergantian, tetapi sebentar tidak ada kabar gembira. Mudah-mudahan sekarang muncul lagi. Dan insya Allah kita akan mengadakan pergantian pengurus yang baru. Nanti mengenai teknis dan segala macamnya kita akan adakan setelah kita sama-sama menggunakan tausiah dari Ustaz kita. Ya. Nah, jadi mohon kepada seluruh alumni, walaupun misalkan banyak kegiatan di luar, mohon sisihkan waktu ya untuk agar acara ini dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan agenda rundown yang sudah diagendakan oleh Ketua Panitia itu Abdul Rahman dan kawan-kawan. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk pengurusan yang baru ini ya lebih berjalan lagi ya, lebih kompak lagi, dan kegiatan-kegiatan informasi-informasi yang ada di perkembangan MAKDIS ini bisa terserap, bisa tersampaikan. Betul, Pak Agus selama 7 tahun ini kami belum pernah mendapatkan informasi-informasi mengenai perkembangan yang ada di MAKDIS. Yang hanya tahu saya mengecek nomor-nomor Ustaz ini, jadi lihat statusnya saja. Tapi secara resmi mengenai apa sirkuler segala macam kita terblok informasi tersebut. Nah ternyata Masya Allah setelah datang ke sini sangat jauh berbeda sekali perkembangannya. Kita patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pengurus pengurus di MAKDIS atas pembangunan pencapaian yang sangat luar biasa ini, sehingga semakin besar, semakin luas, semakin banyak juga orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari tempat ini, insya Allah. Mungkin itu saja ya. Saya ingin berbicara banyak sekali karena waktu yang tidak memungkinkan. Kita sudah menarik 1,5 jam dari waktu yang sudah dijadwalkan, sehingga kalau saya berbicara lama akan mengganggu atau mengurangi tausiah kita dari Ustaz kita. Nanti mungkin akan dilanjutkan pemaparannya setelah pada sesi pemilihan pengurus baru. Nanti insya Allah akan kami sampaikan beberapa hal yang sangat penting sekali. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, para peserta silaturahmi
Umatnya Islam, nikmat kesehatan, modal untuk kita beramal, iman dan Islam kita tidak ada gunanya tanpa kita diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama-sama dalam masjid yang menjadi kenangan mungkin bagi yang beda-beda kenangan dalam masjid. Ada yang mungkin kena hukuman, ada yang ya lain dan sebagainya, tapi itulah harus dijadikan sebagai dorongan untuk kita. Sekarang kita sudah lebih daripada yang dahulu kita laksanakan, apalagi dalam sebuah keluarga besar namanya Ikram. Ikram ini sebuah nama, tapi ternyata nama ini bermakna yang juga sangat luar biasa. Ikram tuyuf itu artinya memuliakan tamu. Nah, kita dalam keluarga besar Ikram ini harus juga memperlihatkan identitas kita, memuliakan supaya kita juga jadi mulia. Ikram, ikatan keluarga alumni Ma'had Al-Quran wal Hadis Maqdis. Kadang-kadang nama itu memberikan makna, bahkan memperlihatkan identitas kita. Jadi sudah bagus Ikram. Karenanya tidak hanya sebagai nama, tapi kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuliakan Allah sehingga kita menjadi orang-orang mulia dan menjalankan segala perintah-perintahnya melalui orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikram. Apalagi kita sudah diberi modal, punya ilmu, sedikit ataupun banyak. Kalau 3 tahun kita di sini dahulu, sedikit ataupun banyak kita sudah punya ilmu. Dan orang yang berilmu, lomba bicara apa beda? Kita ini sedang lomba berbicara atau tidak? Karena saya agak terganggu, masih banyak suara-suara yang kalau suara anak kecil tidak apa-apa, tapi kalau suara yang dewasa kita jadi berlomba berbicara. Saya terus ya. Jadi saya ulang tadi, Ikram berarti memuliakan. Kita muliakan Allah dan menjalankan segala yang diperintahkan dan dilarangnya, insyaallah kita jadi mulia. Muliakannya dan takwakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kita punya modal untuk menjadi orang mulia, jadi kita sudah punya ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan orang yang berilmu itu dan orang yang tidak berilmu, bagaikan bulan dengan kawakib bintang-bintang. Fadlul alim alal abid. Maka malah perbandingannya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ibadah, ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Apa? Kafadlil qamari
ala sa'il kawakin, seperti membandingkan bulan dengan bintang-bintang di langit. Itu orang yang berilmu. Tentu yang dimaksudkan ilmu sini ilmu syar'i, dan kita menekuni itu walaupun tidak menafikan ilmu-ilmu yang selain ilmu syar'i, karena ilmu-ilmu selain daripada ilmu syar'i itu hanya bisa memberikan kemudahan kita untuk beribadah, fasilitas. Tapi kalau ilmu syar'i menjamin keselamatan hidup kita di dunia akhir. Baru kita memiliki ilmunya saja. Dalam hadis Rasulullah SAW, para malaikat memohon ampun kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, wa annahu la yastaghfiru lil alim, kata alim bukan ulama, bahwa orang yang alim, orang yang punya ilmu itu akan meminta ampun kepada Allah. Siapa? Man fis sama'i wal ardh, hanya di langit para malaikat dan yang di bumi. Yastaghfir, memohon ampun kepada lil alim, hatta hitan filma, sampai kepada ikan-ikan di laut pun mendoakan orang yang punya ilmu. Betapa Islam memuliakan orang yang berilmu sampai kepada para malaikat di langit. Dan kita tidak tahu di bumi ini apakah juga hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya, karena mereka bisa bertasbih, bertakbir. Dalam hadis disebutkan bahwa hatta hitan, sampai pada ikan filma di laut, di air, semuanya yastaghfir, mohon ampun kepada orang itu. Saya katakan tadi Pak, kita punya modalnya. Tadi ikram, memuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kita sudah punya ilmu yang kita miliki saja itu sudah dimuliakan. Apalagi itu yang kita amati. Tapi ilmu yang kita miliki ini pun kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis katakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki ini tidak bergeser ke kiri ke kanan. Kalau kita sholat berjamaah, masih ada yang geser ke sana, geser kemari. Saya sering keganggu. Maaf kalau ada santri sholat di samping saya, kakinya digeser-geser, saya akan terganggu. Saya injak aja itu nanti, tidak bisa bergerak lagi. Besok tidak kali salat di samping saya. Itulah tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala. Kaki ini tidak bergerak, bergeser, menunggu giliran sampai ditanya 4 hal. Salah satunya saja waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, oh bukan ya, sekarang belum sudah. Setengah. Ya, saya kira sudah mau masuk. Belum. Itu ada di Arba'in Nawawi atau di mana? Hadis. Karena hadis ini kan hampir semuanya kita dengar, atau ada yang belum dengar lagi, bahwa telapak kaki kedua telapak qadama itu mudhaf, abdin mudhaf, qadama ya abdi. Tapi ini kan qadama karena dia fa'il, tazul. Kedua telapak kaki manusia tidak akan bergeser, itu karena berdiri menunggu giliran untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada yaumul mahsyar.
hari di mana tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Hari di mana digambarkan di dalam riwayat bahwa matahari begitu rendah berada di kepala kita sehingga orang banyak yang berenang dalam peluhnya lautan pelangi. Suasana seperti itu. Hari di mana orang sudah tidak lagi memikirkan siapa di sebelah sana, sebelah kiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kullu mri'in masing-masing orang sibuk dengan menunggu giliran, sementara suasana seperti ini, suasana yang mencekam. Orang kepingin supaya cepat ditanya, tapi tidak bisa. Salah satunya adalah an ilmihi ma'amilani. Kita punya ilmu ini, apa yang sudah kita amalkan? Apa kita sudah amalkan ilmu kita? Kalau pertanyaannya dirinci, kamu kan sudah tahu ilmunya tentang sholat, kenapa kamu sholatnya tidak seperti sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa begitu kan? Kamu kan sudah tahu bahwa setelah sholat itu Rasulullah memberikan contoh zikir. Apa kamu juga amalkan itu? Bisa saja ditanya. An ilmihi, tentang ilmu. Apa dia sudah amalkan ilmu? Tentang umurnya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan, itu semua akan ditanya. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan sini, apa kita sudah amalkan betul? Nah, salah satu yang dituntut dan itu menjadi kewajiban semua umat Islam adalah paling rendah adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Kita sudah banyak ayat-ayat yang kita dengar dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, ya, dalam bentuk anjuran dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat yang kita sudah dengar, kita sudah tahu. Apakah kita sudah sampaikan? Paling tidak mengingatkan diri kita, orang-orang yang dekat dengan kita, apakah kita sudah sampaikan? Tapi itulah yang membuat umat ini menjadi mulia di hadapan umat manusia lain. Yaitu apa? Hamlu risalatil dakwah. Itu bukan misi kita umat Islam. Hamlu risalatil dakwah, mengemban misi dakwah ilallah. Hamlu risalatil dakwah ini yang membuat umat ini menjadi mulia, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat hari ini mulia apa tidak? Umat hari ini itu maf'ul, bukan fa'il. Maf'ul itu artinya jadi objek, dituduh ini, tuduh itu, seperti ini, bukan jadi fa'il, pelaku, penentu kebijaksanaan. Khairul ummah itu adalah umat yang menjadi penentu kebijaksanaan, bukan jadi objek, diobjekkan terus deh. Kalian yang harusnya jadi sebaik-baiknya umat yang ukhrijat linnas, keluarkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia sekarang ini.
baru bisa jadi khairul ummah. Kalau pertama ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar kita tidak lakukan, kita tidak jalankan itu, bagaimana kita jadi khairul ummah? Kalau yang amar ma'ruf itu dalam hati kita lakukan, tapi masih dalam pengertian ini karena dalam rangka penegakan HAM. Bagaimana tu'minuna billahi itu? Ikut sekarang kan sudah banyak yang satu sekarang jadi dikenakan hukuman itu aksi cepat tanggap. Yang dia lakukan di mana-mana itu apakah atas dasar perintah Allah atau dasar kemanusiaan? Salah niat saja sudah amal kita tidak ada artinya. Kalau yang dilakukan itu hanyalah atas dasar kemanusiaan, di mana iman kita meyakini bahwa segala yang baik itu adalah perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Keterlibatan kita dalam masyarakat di mana saja harus kita luruskan bahwa itu kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya ibadah dari ritual. Silaturahim itu adalah ibadah karena perintah Allah. Mencari nafkah untuk keluarga itu juga ibadah, kan perintah Allah. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan sia-sia hanya karena salah pasang niat. Dan ada yang sudah PNS, apalagi misalnya untuk mengabdi menjadi abdi bangsa, abdi negara. Kalau hanya sekedar ucapan tidak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai pada benar-benar yang dia lakukan adalah rangka untuk mengabdikan diri kepada negara, itu sudah salah nama. Itu termasuk perintah Allah yang kita lakukan. Semua yang baik itu adalah perintah Allah kita lakukan. Sehingga dia di saat kita melakukan suatu aktivitas, ini adalah baik menurut syariat, bukan menurut pandang kita, maka haruslah kita lihat dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis Rasul disebutkan seorang istri yang melayani suaminya itu adalah juga ibadah kepada Allah. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah kita umat Islam punya misi yang sama, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah perintah Allah. Tu'minuna billah, bukan atas dasar HAM ataupun atas dasar pengabdian lain yang sebagainya. Sampai ke sana memang tantangan luar biasa. At-tahaddiyat, tantangan untuk kita mencapai khairul ummah ini. Tapi Rasulullah SAW mohon yang di luar ikut atau tidak, yang di luar itu dalam sibuk dengan menjadi tamu atau menjadi mau benar. Saya lihat masih ada yang lalu-lalu di sini. Kita bicara yang benar. Ini kita sedang berbicara menyangkut nasib umat kita ini. Kita hari ini adalah maf'ul, objek, bukan fa'il.
saya bukan pelaku. Karena kita ingin negeri kita ini kan harus baldatun thayyibah, wa rabbun ghafur. Ini korupsi terjadi di mana-mana. Apakah dakwah nggak sampai sana? Atau ada kurang lain? Kan kita bukan menjadi pelaku. Padahal amar itu dalam bahasa usul fikih, sigatul istilah. Perintah itu harus dari atas ke bawah, instruksi. Bagaimana mau menjalankan amar ma'ruf kalau tidak berada pada posisi memberi instruksi? Maka istilah peribahasa kita, anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Kita teriak-teriak, ini halal, ini haram, ini. Jalan aja dia. Kenapa? Karena amal ma'ruf yang kita lakukan ini tidak pada posisi menginstruksi, memerintah, tapi kita pada posisi menghimbau, memohon. Posisi orang yang menghimbau, memohon, walaupun kita keluar ramai-ramai, misalnya satu kampung, karena di kampung ini ada kemungkaran yang kita disebut tidak setuju, keluar ramai-ramai untuk naik mungkar. Nah, kalau yang di atasnya menganggap bahwa ini bukan suatu kemungkaran, kita sebenarnya anjing menggonggong, tapi tidak terus lewat, tidak didengar. Tapi kalau misalnya kebetulan Anda jadi kepala desanya, jadi bukannya dari RT RW-nya, semuanya bisa dikerjakan. Kita bisa berada di mana-mana, tapi misi amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ilallah itu tidak boleh kita tinggalkan. Itu dalam rangka mengamalkan ilmu tadi, karena kita akan dimintakan bertanggung jawab an ilmihi fima amila, tentang ilmunya, apa yang dia sudah amalkan, apa yang dia sudah lakukan tentang. Amar ma'ruf nahi munkar bukan berisiko, terutama nahi munkar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif kepada kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebelum dia ada kemungkaran, tak dia berubah dengan tangan. Kalau kemungkaran dalam rumah tangga, apakah orang tua tidak punya tangan untuk merubah? Mesti bisa. Karena orang tua itu pemimpin dalam rumah tangga. Tidak usah panggil polisi. Mungkar dalam rumah tangga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Baru yang kedua, wa illam yastati' fabi lisanihi. Wa illam yastati' fabi qalbihi. Lisan tidak mampu. Maka alternatif yang terakhir adalah dia harus bisa berubah dengan hati. Wa laisa wara'a dzalika habbatu khardal minal iman. Di balik itu tidak ada lagi. Kalau ada orang yang muslim atau mukmin tapi ketika melihat kemungkaran yang terjadi di hadapan matanya, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, lalu hatinya pun menganggap biasa-biasa saja, maka kata Rasulullah, tidak ada imannya. Orang lebih semangat katanya untuk beramar ma'ruf. Kalau nahi munkar itu risikonya besar, jadi biarkanlah nahi munkar serahkan kepada aparat penegak hukum saja. Tadi masa kemungkaran dalam rumah tangga kita harus manggil polisi datang? Artinya disitulah tugas membina rumah tangga. Sehingga jika ada kemungkaran yang muncul, kita dengan cepat mencegahnya, karena kita punya kemampuan.
Dan permasalahan yang salah satu dihadapi oleh umat hari ini kan itu penting. Ilmu setelah ilmu ada tugas kita mengamalkannya, terutama terkaitnya dengan misi hamlu risalati da'wah ila Allah. Dakwah dan pentingnya agama. Di mana saja kita beraktivitas harus ada, harus merasa bahwa kita ini adalah pengemban risalah dakwah. Dakwah itu apa? Merubah kondisi keadaan dari yang tidak baik kepada yang baik, dari keadaan yang tidak islami kepada menjadi islami, dari diri yang tidak islami kepada dakwah. Harus kita mulai dari diri kita sendiri, merubah diri kita dari yang tidak islami supaya jadi islami. Dakwah adalah perubahan, melakukan perubahan. Min dhulumatil jahiliyah ila nur Islam. Dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islam. Tantangan yang besar hari. Tantangan dakwah dalam pengertian luas tadi ya. Merubah diri sampai merubah kehidupan dalam rumah tangga, lingkungan sampai yang besar daripada itu. Tantangan besar sekali sekarang yang kita hadapi. Tantangan dakwah hari ini ya tenangnya besar. Kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan pluralisme dan sekularisme. Pluralisme itu apa saja? Manusia macam-macam, plural itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, plural. Tingkat sosial, tingkat pendidikan, suku bangsa, itu semua plural. Pluralisme di sini kan sudah menyebut isme yang mendudukkan plural itu di atas daripada syariat, menggunakan syariat. Mengatasnamakan pluralisme sehingga membenarkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ya kita ini kan pluralis. Agama keyakinan berbeda-beda. Ada Hindu, ada Buddha, ada Cina, ada Islam. Kita harus toleran. Toleransi sampai pada tingkat mengakui kebenaran agama lain, itu kan sudah kebablasan. Pengaruh pluralisme ini luar biasa sekali. Bisa menyesatkan kita. Dengan alasan karena kita berbeda-beda dari segala macam tingkat sosial, lalu kita diperintahkan harus bersikap toleran sampai pada kita harus menjual akidah kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa agama yang benar, kita kan tidak toleran, kan tidak benar. Pluralisme ditambah dengan sekularisme. Sekularisme itu artinya apa? Menganggap bahwa urusan agama itu urusan dalam masjid, tidak boleh keluar dari situ. Urusan dunia, urusan muamalah, urusan politik, urusan apa saja itu tidak boleh ada campur tangan agama. Kalau sekarang kan istilahnya apa sih? Yang terakhir kemana? Nah, itu enggak tentu. Tidak boleh identitas itu. Kemarin kan pernyataan presiden itu. Oh ya, itu bicara tentang politik. Politik identitas tidak boleh. Loh, di Amerika yang negara demokrasi itu sana identitas. Dia memilih presiden ini karena dia Kristen. Dia memilih presiden karena dia berkulit putih. Identitas.
Kita di sini nggak boleh karena toleransi pluralisme semuanya. Paham nggak? Bukan penistaan. Politik identitas tidak boleh. Jadi kalau nanti pada pemilihan umum 2024 kita tidak pernah berbicara tentang pemimpin yang ideal menurut Islam itu apa? Tidak boleh. Itu politik identitas, pluralisme, sekularisme berbahaya. Siapa yang di KPU masih di KPU? Siapa tahu? Ini alumni kita ada yang masih di KPU. Jadi di luar namanya siapa ya? Ya? Alwan ada? Ada. Tapi itu tantangan terkait dengan pluralisme dan sekularisme itu luar biasa sekali. Kita bisa berubah. Kecuali kita sering dengar ada orang yang mengingatkan pada kita, maka silaturahmi seperti ini, wadah ikram seperti ini kan salah satu untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dalam bentuk grup. Berapa anggotanya sekarang? Saya punya WA grup, itu satu grup 500 lebih. Sudah satu hari itu bisa muncul 1000 SMS apa begitu. Tinggal kita malam-malam Tuhan tugasnya menghapus saja, kita nggak bisa kebaca. Tapi ada pesan-pesan yang mengingatkan kita, oh iya, benar. Tentang yang kedua ini berkaitan dengan konsumerisme, konsumen. Kalau bahasa kita itu bahasa anak itu kepedulian. Berpaham atau materialisme. Artinya apa? Orang mengejar berlomba-lomba untuk mencari dunia, tapi miskin spiritualnya. Itu yang sedang terjadi sekarang. Yang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Yushiku an tada'al umam. Rasulullah di hadapan para sahabat, nanti umat kalian ini nanti akan direbutan al-umam. Kita jadi rebutan partai-partai kalau sekarang. Yushiku an tada'al umam min kulli ufuq, dari berbagai arah, dari pendidikan, dari sosial, dari segala macam. Kama tada'al akhiratu ala qas'atiha, bagaikan orang yang kelaparan memperebutkan hidangan di atas meja. Rasulullah menggambarkan nasib umat ini, keadaan umat itu apakah hari ini terasa atau tidak, tapi ini ada kaitannya dengan tadi konsumerisme. Konsumen berpikir konsumen, berpikir perut aja, berpikir dunia.
Sedangkan miskin spiritual, sudah ilmunya terbatas, ibadahnya, spiritualnya kosong sama sekali, yang menyebabkan terjadi berbagai macam penyimpangan. Qalu amin killatin nahri yawma idin ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kenapa kita ini jadi rebutan? Bagikan orang yang kelaparan, merebutkan hidangan cuma segini-gini dan semuanya orang pada lapar. Saya berhantam bilang, saya ada yang mati karena merebutkan makanan di atas ini. Sahabat-sahabat bertanya, apa karena kita waktu itu jumlah kita kecil? Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah umat jumlahnya kecil? Apa jawabannya? Antum yawma idin kasih. Kalian itu jumlahnya besar, mayoritas. Walakinnakum usa'un kadusa as-sayy. Tapi jumlahmu yang besar itu bagikan buih di atas air. Jumlah besar tapi maf'ul, bukan jadi fa'il. Bahkan bagi buih bisa dibawa kemana-mana. Kalau masih tidak bisa bertahan ikut arus kesana kemana, ini buih itu kan cepat hangus, kering gitu. Mudah-mudahan kata Rasulullah, satakun fitan baina yaday sa'ah. Di akhir zaman banyak terjadi fitnah, ujian, cobaan, sehingga yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Orang pada pagi hari itu dia beriman, tapi sore hari dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore hari dia iman, tapi pagi hari dia sudah kafir. Yabi'u dinahum bi aradin nabi. Yabi'u qaumun dinahum bi aradin nabi. Karena kan cari dunia, menjual akidahnya, menjual identitasnya, menjual dirinya, keyakinannya, ya biodina, dengan harga dunia yang murah, yang rendah. Jadi jawab Rasulullah ketika ditanya apakah jumlah umat ini saat itu kecil sehingga jadi rebutan? Tidak, jumlah kamu itu besar, banyak, tapi kualitasnya bagaikan buih di atas air. Walakinnakum gusa buih kagusa as-sayy, bagaikan buih di atas air. Sayy itu kan ebak. Lalu kata Rasulullah, yuntaza'u iya qulubuhum al-mahabata min adul qulubikum. Dalam kondisi seperti itu, jumlah mayoritas tapi tidak berkualitas, sehingga terus menjadi objek tuduhan, objek segala macam, objek. Musuh itu oleh Allah dicabut rasa takutnya kepada kita, sehingga dia berani berbuat apa saja. Sebaliknya hati kita, masuk ke dalam hati kita adalah apa? Al-wahan,
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal wahanu, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut berjuang, takut mati. Wa karahiyatul maut. Mati kan kaitan dengan penegakan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Amalnya cukup amar ma'ruf saja, nahi munkar banyak risiko. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hanya karena tadi cinta pada dunia. Boleh enggak kita cinta pada dunia? Karena Allah. Karena itu buat tabiat manusia. Zujina lin-nasi hubbu syahwat min nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Orang yang tidak senang kepada dunia itu dipertanyakan, ya manusia bukan? Karena manusia itu oleh Allah dilengkapi dalamnya cinta kepada semuanya itu, tapi tidak menjerumuskan dia kepada jalan kemaksiatan. Malah dunia yang dia dapatkan dia gunakan untuk kepentingan tadi, lillahi kalimatullah, untuk menegakkan agama ini. Ada rezeki apalagi kan janji Allah. Karena orang yang punya dunia dan dia juga memperhatikan, malah bagi yang sudah mencapai nisab itu bukanlah sekedar dianjurkan bukan dihimbau, tapi wajib. Karena hanya maju, umat ini jadi maju. Artinya bukan berarti kalau kita benci pada dunia, tidak suka pada dunia, tidak. Tapi dunia kita gunakan sebagai fasilitas untuk mencapai akhirat, untuk beramal. Tantangan tentang dunia hari ini lebih dahsyat, sehingga orang bisa menjual akidah, bahkan secara berjamaah kan. Kata Rasulullah SAW, yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya. Secara berkelompok satu kaum yang menjual agamanya karena untuk mendapatkan materi dunia. Itu kondisi umat hari ini. Mayoritas tapi kualitasnya sangat rendah. Tantangan berikutnya adalah terkait dengan infiltrasi budaya, ghazw tsaqafah. Perang budaya. Biasanya kita kenal ghazwul fikri, al-ghazwul al-fikri. Itu pertarungan pemikiran. Skolarisme, pluralisme, pertukatan pemikiran. Bahkan banyak sekarang
akidah-akidah yang sesat, ya, keyakinan-keyakinan yang sesat yang bermunculan. Tadi kita selama jauh di IPB ada acara ibu yang bertanya tentang itu. Kenapa kok banyak alam sesat tapi tidak dilarang? Kita dengarkan tentang Kristen, surat An-Nisa ayat 171 sampai 174. Pertanyaan terkait dengan agama Kristen. Kenapa kok menyimpangnya begitu jauh, tapi tidak ada yang melarang misalnya? Saya katakan justru yang mendukungnya, yang mengembangkan, yang menghidupkan itu pemerintahan apa namanya? Tentang Trinitas itu keyakinan agama Kristen bahwa satu Tuhan terdiri dari 3 oknum. Tahun 225 Masehi, dan yang mendukung, yang mengajarkan Kaisar. Saya bawakan ke sana. Jadi kita di sini juga tidak mustahil kalau ada aliran sesat dibiarkan, ya. Tapi kita bukan fa'il tadi, harusnya kan dicegah hal seperti itu. Si A yang dulu sembunyi-sembunyi masih takut-takut, sekarang sudah terbuka aliran sesat seperti si A. Apalagi dia janjikan beasiswa, sekarang harus hati-hati. Banyak orang menawarkan beasiswa, tanya dulu ini dari mana? Jangan-jangan di balik itu ada yang sesat. Dulu pernah ada alumni yang sudah ikut testing, lulus semuanya, berangkat ke Turki. Dia tanya, Ustaz, saya mau ini sudah lulus testing, kemudian dapat informasi dari mana? Ada pengajian kampus dia ikut. Ternyata itu di belakangnya adalah suatu organisasi yang dipimpin oleh orang yang anti kepada pemerintahan Turkinya Erdogan ini, yang dia balik tinggal di Amerika, kemudian punya kegiatan jangan terkait dengan masalah sosial. Saya larang dia mau dengar. Lain dengan Hafid yang sekarang itu kan, oh iya ini dari Ustaz Hidayah, silakan kalau misalnya bisa, ternyata dia lulus dan terus seperti itu. Jadi kita juga hati-hati dalam kaitan ini, karena menawarkan macam-macam kesempatan untuk belajar atau fasilitas lainnya. Jangan sampai kita terjebak masuk pada aliran sesat. Gitu. Jadi yang terakhir terkait dengan Ghazwat Thaqafah. Apa? Infiltrasi kebudayaan. Tadi karena plural ini, dunia hari ini kan sudah tidak lagi seperti 10 belasan tahun yang lalu, mungkin belum, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Setelah COVID sudah berbeda dengan 2 tahun sebelumnya itu. Berkembang begitu dahsyat sehingga muncullah budaya-budaya yang tidak Islami. Kita
sudah terpengaruh dengan itu, mudah lagi meniru-niru. Dulu kita ini kan alumni semuanya. Saya masih lihat kalau alumni itu, apalagi datang sini dengan memperlihatkan orang santri itu, kalau dia berkunjung ke kiainya itu dia datang sopan, pakaiannya, rambutnya rapi. Ini datang dengan rambutnya berurai-urai kayak preman di jalan, kemudian itu nggak pakai tato aja, celana juga modern. Nah, itu sudah pengaruh budaya yang macam itu. Ada rambutnya berurai-urai, ada yang rambutnya jadi kozak. Kenapa kok tadi ikut-ikutan seperti ini? Oh, ibarat perang tadi kan, kita ini sudah ada mayat-mayat yang bergelimpangan karena sudah kalah perang gitu. Dia itu pengaruh dari budaya-budaya yang akan dibuat Ghazwul Thaqafah, Ghazwul Fikri, pemikiran, akidah sesat yang hendaknya kita melek dan menjaga diri. Rasulullah berpesan kepada kita, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, ba'an bi ba'in." Kalian nanti akan mengikuti sanan, sunnah, tradisi man kana qablakum, orang sebelum kamu, sejengkal lama-lama jadi sehasta dan sedepan. Hatta walau dakhalu juhra dhabbi la taba'tum, kata Rasul, kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kalian ikuti. Ini Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Pengaruh budaya begitu luar biasa. Tadi mula-mula kita anggap cuma sedekah ini, apa? Lama-lama bisa masuk ke dalam biaya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man-kana qablakum," orang sebelum kamu itu apa yang dimaksudkan? Al-Yahudi wan Nasara. Kata Rasul, iya, sebelah mengikuti tradisi kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Seperti sekarang misalnya, demi toleransi, salam harus ada salam Assalamualaikum, terus salamnya orang Hindu Buddha, salamnya orang Kristen, semuanya harus. Salam sudah jadi budaya kita kan, yang sudah diajarkan baik melalui Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah. Salam seperti itu. Idza hujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana. Tapi demi toleransi, demi pluralis, demi apalagi tadi, kemudian harus salam yang tambah lagi misalnya supaya orang baik berjaya, ya orang toleran. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Rasul akan mengikuti tradisi orang sebelum kami, sedikit demi sedikit, tapi nanti lama-lama akan jadi besar. Kalau itu berkaitan dengan ritual keagamaan, para sahabat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengomentari hadis ini dan mengatakan, kalau disebutkan Yahudi dan Nasrani itu berarti kaitannya dengan ritual keagamaan. Ritual keagamaan seperti apa tuh? Natalan bersama, Imlek bersama, apalagi bersama seperti itu. Atau
Yang kedua, ada lagi yang bertanya, bukankah itu Persia atau Romawi? Kata Ibnu Hajar, nah kalau sudah pertanyaan yang menyangkut nama Persia dan Romawi itu terkait dengan